الحمد لله القوي العزيز الفعال لما يريد أحمده سبحانه حمد العارفين وأشكره شكرا يليق بمنه وفضله وهو أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بما وصانا الله لقد وصانا بتقواه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika dalam satu majlis ta'lim, majlis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada para sahabat dengan melontarkan satu pertanyaan. Beliau bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu sekalian siapa itu orang yang bangkrut atau pailit? Faqalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a. Orang yang pailit atau bangkrut di kalangan kita adalah orang yang tidak punya dirham, yakni tidak punya uang dan tidak punya barang atau harta. Pertanyaannya jelas dan jawabannya pun juga jelas. Tetapi apakah itu yang dimaksud oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam? Para sahabat ketika ditanya siapakah orang yang muflis, sahabat menjawab orang yang muflis yaitu orang yang bangkrut atau pailit, yang tidak punya harta, tidak punya uang, yang rugi dalam perdagangan, itu muflis. Para sahabat menjawab seperti apa yang mereka ketahui. Orang yang bangkrut di dunia ini adalah yang demikian, yang tidak punya uang, tidak punya harta, tidak punya harta benda, tidak punya barang-barang. Akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya jawaban lain. Jawabannya jauh. Jawaban bukan jawaban yang berkenaan dengan dunia, tapi jawaban beliau berkenaan dengan akhirat, yang berkenaan dengan muflis, yang berkenaan dengan akhirat. Apa jawaban beliau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang pailit, yang bangkrut dari umatku adalah orang yang man ya'ti yaumal qiyamah, yang datang kelak pada hari kiamat, bi sholatin wa siyamin wa zakatin, dia membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Wa ya'ti qad syatama hada, dan dia datang di hari kiamat, dia telah mencaci maki ini, yakni si fulan. Wa qadafa hada, dia menuduh ini. Wa akala mala hada, dan dia memakan dengan tidak hak, dengan cara yang batil harta ini. Wa safaka dama hada, dan dia mengalirkan darah ini. Wa daraba hada, dan dia memukul ini. Fayuqa hada min hasanatih wa hada min hasanatih, maka kelak di akhirat orang-orang yang dia pukul, orang yang dia zalimi, yang dia ambil harta-hartanya, maka akan diberikan kepada mereka kebaikan dari orang yang zalim tersebut, yang banyak puasanya, yang berzakat, yang sholat, dilimpahkan kepada orang yang dia zalimi. Dan itulah sebetulnya yang disebut al-muflis al-haqiqi, orang yang bangkrut, yang betul-betul bangkrut nanti di akhirat. Karena di akhirat itu adalah pembeda nanti siapa orang yang bahagia dan siapa orang yang akan celaka. Yang bahagia akan masuk surga dan celaka akan masuk api neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi makna iflas atau muflis dalam hadis Rasul itu ya orang yang banyak berbuat baik di dunia
tapi juga banyak berbuat zalim kepada orang lain. Maka ketika kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang dizalimi sampai habis mungkin kebaikannya, maka dia tidak akan berkutik lagi. Ketika itulah hari pembalasan, di mana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak akan bermanfaat lagi harta benda, barang-barang, uang dan sebagainya. Tidak akan bermanfaat lagi anak, keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat, yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Apakah sampai di sini saja? Selesai kebaikannya diberikan orang lain? Belum selesai, masih belum. Bisa saja kejelekan, dosa, kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain belum impas dengan kebaikan yang dia kerjakan. Pahala sholatnya, pahala puasa, pahala sedekah dan zakatnya belum impas dengan kezaliman yang dia lakukan. Apa terus kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kalau sudah habis kebaikan orang tersebut, pahala kebaikannya sudah habis semuanya, dibayarkan ke orang-orang yang dia zalimi, ternyata masih banyak kezalimannya. Apa kata Rasulullah? Dia masih banyak hutang lah. Lam yuqdah qabla an yuqda ma alaihi ukhida min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang yang dizalimi itu, dicampakkan kepada dia, dipikulkan kepada dia, thumma turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh kelak hak-hak kita akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada orang lain yang tidak terpenuhi dunia akan dipenuhi oleh Allah dengan cara demikian. Sudah tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada rial, tidak ada rupiah ketika itu. Yang ada hanya kebaikan dan kejelekan. Malah dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta tuqada asyatul jalha hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Sungguh kalian akan memenuhi hak-hak kalian kepada orang-orang yang mereka punya hak kepada kalian. Jadi yang tidak dipenuhi dunia akan dipenuhi di akhirat. Apa terus? Sampai Rasul bersabda, hatta yuqada lisyatil jalha, sampai domba yang tidak punya tanduk akan menuntut balas dari domba minasyati al-qarna, dari domba yang bertanduk. Masyaallah muslimin, di sini kenapa Rasul kok sampai memberi contoh binatang ini? Semua akan ada tuntut balas kelak, termasuk hewan-hewan semuanya. Hanya kata ulama, hewan-hewan itu hanya pembalasan, sekedar pembalasan, karena mereka tidak mukallaf. Tidak seperti kita yang orang-orang mukallaf yang punya taklif, yang diberi syariat. Tapi untuk hewan-hewan itu hanya cukup saling balas membalas, karena itu dibinasakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuntutan balas sampai kepada hewan pun juga akan terjadi kelak di hari kiamat. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Dari hadis dari uraian yang saya sampaikan tadi, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, dalam hadis tersebut ada peringatan bagi kita supaya kita berhati-hati untuk tidak berbuat zalim kepada orang lain. Hendaklah kita itu segera memenuhi, kalau kita punya hak kepada orang lain, penuhi hak tersebut. Harus amanat tersebut disampaikan sebelum kita meninggal, sebelum kita wafat. Sebab nanti tuntutannya kalau belum selesai di dunia akan terjadi di akhirat. Dan di akhirat lagi tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada uang, dan tidak ada emas dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha
barang siapa yang punya dosa dengan zalim kepada saudaranya, hendaklah dia meminta supaya dihalalkan, minta maaf qabla an yu'khad, fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham, karena kelak di akhirat tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Fa illam yakun lahu hasanatun, kalau orang yang dolim itu dunia tidak punya kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang dolimnya, yang didolimi, ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi, maka dosa-dosa yang dia kerjakan, maksiat, kejahatan dia kerjakan akan dicampakkan, akan dipikulkan kepadanya, yakni orang yang dolim tersebut. Yang kedua, kalau tadi Rasulullah memberi contoh orang yang membawa kebaikan di akhirat dengan sholat, dengan puasa, pahala zakat, pahala sedekah, dan pahala-pahala kebaikan lainnya, dan berbuat zalim ke orang lain, begitulah cara nanti terjadi tuntut balas. Maka bagaimana pertanyaan sekarang? Orang yang tidak pernah sholat fardu, tidak sholat Jumat, yang wajib zakat tidak zakat, yang wajib haji tidak haji, tidak bersedekah, tidak berpuasa, sekali lagi tidak sholat Jumat, dan dia masih banyak berbuat dosa lainnya kepada saudaranya, kezaliman dia kerjakan kepada saudaranya, memfitnah, menghibah, dan sebagainya. Bagaimana tanggungan dosa dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada lagi kebaikan yang akan dia berikan kepada orang yang dizalimi. Yang ketiga, mari kita segera introspeksi diri masing-masing. Kita saya mengajak kita semuanya introspeksi diri seperti apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitunglah, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalan-amalanmu sebelum kamu ditimbang kelak di akhirat. Dengan cara bagaimana, ikhwani? Yaitu dengan muhasabah. Kita selalu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mati. Sebab kematian kita tidak tahu kapan datang dan di mana akan datang kematian tersebut kepada kita masing-masing. Kita bertaubat taubatan nasuha. Kemudian dengan cara juga, kalau kita lalai, lengah terhadap perintah-perintah Allah, maka hendaklah diperbaiki. Kembali lagi kepada Allah, tubu ilallahi jami'an, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengakhiri khutbah ini, saya mengingatkan kita semuanya kepada firman Allah dalam surat Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah kamu Muhammad sekali-kali mengira bahwasanya Allah itu lalai, lengah terhadap apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan sekali-kali Muhammad. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Akan tetapi sesungguhnya Allah menunda mereka, menangguhkan mereka pada suatu hari, di mana pada hari itu mata-mata terbelalak. Muhti'ina muqni'i ru'usihim, mereka itu bergegas menuju panggilan Allah. Muqni'i ru'usihim, sambil mengangkat kepala mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum, dan mata mereka tidak berkedip-kedip, membelalak terus, terbelalak terus matanya. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Itulah salah satu gambaran hari kiamat dalam Al-Quran. Demikianlah, mudah-mudahan Allah terus memberi kekuatan kepada kita untuk selalu taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islam wal iman. Walakal hamdu an ja'altana min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واجتنبوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ألا وصلوا وسلموا على الرسول المختار كما أمركم بذلك العزيز الغفار. فقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فضل العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.